Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kami dari tim Mualaf Center Yogyakarta sedang janjian dengan seorang perempuan. Beliau menghubungi tim kami minta untuk diskusi, dan saat ini kami berada di daerah Kalasan dan masih menunggu kedatangan beliau karena ternyata masih kuliah dan hari ini ada presentasi juga, dan sudah kontakkan beberapa waktu yang lalu juga, jadi masih menunggu. Kita dengarkan dulu nanti seperti apa cerita dari beliaunya. Bismillah. Dan nanti sore insya Allah sudah ada janjian juga, akan ada yang bersyahadat, akhwat juga, perempuan juga, dari luar kota Jogja, jam 4 sore nanti. Itulah, jadi hari ini agak padat agendanya, dan sudah ada beberapa juga yang menghubungi dan meminta jadwal untuk pensyahadatan. Masya Allah, berkah barokah. Mudah-mudahan tahun ini, di tahun 2024 ini, banyak saudara-saudara kita yang akan memeluk Islam. Ya, doanya semuanya, supportnya dari sahabat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun berada. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Kurban, Idul Adha. Untuk teman-teman yang ingin menyalurkan hewan kurbannya melalui Yayasan Mualaf Center Yogyakarta, bisa silahkan melalui rekening yang sudah tertera. Sudah ada beberapa paket hewan kurban yang disediakan oleh tim Mualaf Center Yogyakarta. Harga sudah termasuk penyembelihan, biaya pendistribusian juga. Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan semuanya amal ibadah kita di bulan ini dan seterusnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa. Dari kampus? Iya. Oh. Kuliahnya di mana? Oh, Atma, Gejayan. Iya. Ya lumayan ya, jauh juga. Iya. Oh. Gimana, Mbak? Mulai dari mana ya? Ya, saya bingung. Oh. Itu. Sebelumnya agamanya apa? Oh, itu detail dari awal aja. Kenalin Mbak, aku nama panjangnya Dufika Salia Evangelie. Biasanya dipanggil Salia. Salia. Iya, kalau latar belakang sendiri sih dari orang tua aja ya. Orang tua itu sebenarnya beda agama. Jadi bapak Katolik, ibu Kristen gitu. Cuman secara KTP kakaknya itu semua ikut bapak Katolik. Katolik semua. Semenjak pindah yang rumah di Berbah sini, itu aku ikut ibu sih, lebih condong ke Kristen gitu. Oke. Iya, cuman kami masih serumah gitu. Oh iya. Iya, cuman ada perbedaan di situ. Oh iya, boleh. Gak apa-apa ya. Iya. Ini soalnya untuk dokumen kami, karena memang ini saya pasangin sini aja ya. Iya. Karena untuk data di kami. Oh iya, boleh. Jadi, monggo dilanjut. Berarti Bapak Katolik, Ibu Kristen. Iya. Kalau latar belakang dari Bapak itu mayoritas Katolik semua. Oh malah. Jadi berbanding terbalik. Ya. Okay. Terus kalau aku sendiri itu sebenarnya ikut ke ibu itu kan karena formalitas sebenarnya. Jadi dari awal pun kayak orang
dikatakan terombang-ambing juga iya, karena memang bingung awalnya mau ikut siapa kayak gitu Mbak. Terus kemarin kan sebenarnya ikut kalau masalah pendidikan itu dari SNMPTN, SPM dan tes mandiri itu belum diizinin buat di negeri, jadi aku disuruhnya di swasta Katolik itu di Atmajaya itu karena dosen di sana juga ada temannya bapak gitu kan Mbak. Terus habis itu sebenarnya keinginan untuk mau mualaf itu dari 2022. Bener-bener dari lulus SMA itu ada keinginan. Cuman di situ kan karena circle aku terus teman-teman yang lain itu banyak yang Nasrani. Jadi kayak bingung mau nanya ke siapa. Saya tuh sebenarnya SMA-nya dari negeri. Ada juga sahabat itu dari Muslim. Cuman merasa kayak jawabannya belum terlalu meyakinkan gitu di situ. Kebetulan juga malah masuk di swasta Katolik kita ditambahlah circle-nya. Ya kurang ini lagi. Iya. Terus habis itu dari tahun 2022 itu berawal dari nggak tahu kenapa keinginan aku pengen pakai hijab ya gitu loh Mbak. Makanya aku kaget loh, kok ini foto profilnya dia udah iya terus terang karena kan dilihat umum juga. Cuman kan karena aku dari kampus dari awal pun juga temennya pada tahunnya aku nggak make, jadi kayak masih apa ya, masih terlalu dipikirin lah gitu. Terus habis itu masuk swasta Katolik tadi aku nggak tahu nanya ke siapa, tapi ya sedikit-sedikit aku nyari tahu sendiri, termasuk kayak nanya ke temanku dari sana sini gitu. Terus keinginan dari mau pakai kerudung tadi, nggak lama dari situ ngimpi Mbak. Masalahnya mimpinya tuh kalau misalkan 1-2 hari itu masih bisa apa ya, mungkin mimpi wajar gitu ya. Cuma di sini bener-bener 1 minggu berturut-turut. Mimpinya itu jadi kayak aku ngelihat depannya tuh kayak lautan Lapindo gitu. Tapi cuman kayak kebatas. Misalkan gini ya Mbak Amet. Ini Mbaknya ini ada kayak dua kubu gitu. Di sini kebatasnya itu cuman kayak pagar coklat gitu, dari kayu aja. Nah di sini aku berdiri di sini tuh lihat di sini lautan, tapi lautan Lapindo gitu. Kayak aku di situ gelisahnya luar biasa. Terus aku nengok dari sini ada mbak-mbak pakai hijab warna ungu waktu itu, tapi orangnya tuh sama terus. Di situ aku nggak bisa lihat orangnya kayak gimana, cuman aku tahu itu cewek gitu loh. Di situ pun mbaknya nggak ngomong apa-apa Mbak, cuman langsung kayak di hati ada pengertian sini ikut aku gitu. Dan itu sama dari selama seminggu itu. Aku ikutlah mbaknya ke ya masuk ke kubu sini itu tadi. Di sini tuh harusnya kalau misalkan cuman ke batas kayu harusnya pandangannya sama ya Mbak. Ketika aku lihat sini tuh pantainya ada pantai yang air, bukan yang tadi yang aku katain itu. Jadi di situ tuh lebih tenang aja, lebih hijau, nggak tahu suasananya beda. Ya sama sebenarnya intinya sama cuma tentang mbaknya yang itu. Tapi sampai sekarang pun aku kalau inget-inget nggak tahu mukanya kayak mana. Gitu. Itu dari situ. Terus aku masih yang belum terlalu menggubris gitu loh. Masih sedikit kayak apa sih maksudnya gitu. Terus habis itu berapa ya, 2-3 bulan itu aku kayak lebih ke, karena aku langsung cerita ke sahabatku yang tadi, ya aku bilang kok aku pengen ya ada keinginan buat mualaf gitu. Di situ temanku nangis, cuman lebih nyaranin jangan langsung terburu-buru, coba istilahnya didalami dulu gitu. Emang itu kenyataan dari hati atau semata-mata cuman karena pengen pakai hijab, kata kasarnya sebagai aksesoris gitu loh Mbak. Terus aku diemin dulu selama 2 bulan itu kayak orang apa ya orang kosong jalanin hidup gimana sih, jujur kayak gitu. Terus habis itu 2 bulan itu berarti kalau 2 bulan 2022 akhir ya, pertengahan Desemberan itulah mimpi lagi hal yang bukan orang yang sama, cuman halnya sama. Jadi kayak sejenis harus ngikutin orang gitu. Dan di situ aku ngerasa kayak dapet sesuatu hal yang belum pernah aku dapetin. Ketenangan tersendiri yang aku sendiri nggak bisa gambarin sampai sekarang, Mbak. Itu di bulan Desember. Makanya di sini aku nanya lagi lah ke temanku orang UMY. Ya sejenis aku mau pengen aja tuh nyari sejenis ustazah atau apa yang lebih fasih gitu lah Mbak. Karena banyak yang aku pengen tanyain di situ dengan terkait masalah mimpi juga gitu. Terus aku kayak di benakku tuh kayak kok aku pengen nyari di daerah Jogja gitu loh, di tengah kota Jogja. Makanya kemarin itu sejenis
ini apa ya, apa jalannya ya, kemarin aku nyari itu sekretariatnya kan di kota ya, di Jogja, Kauman. apa ini ya yang tak cari aku, pokoknya antara seneng campur aduk lah di hati tuh. Akhirnya ketemu, dan di situ pun bukan dasaran dari siapa-siapa, aku nyari sendiri Mbak di IG-nya itu. Ya karena selama aku nanya ke teman-teman pun kok merasa masih apa sih, belum dapat saran yang tak pengen gitu loh. Paham. Iya, terus masuk di Januari 2023 itu aku ikut temanku di nama tempatnya di daerah Solo, sejenis kajian juga sih Mbak, aku kurang tahu. Di situ tuh ustadznya tuh bilang yang apa ya namanya, menyinggung tentang kok aku merasa ini tuh buat aku gitu loh, malah bukan buat orang lain. Nah di situ aku ceritanya ke temanku itu, ibaratnya di situ satu hal yang buat aku kayak ya wis ki, aku harus mualaf ki gitu kan, karena aku udah yakin di situ. Terus ya tadi Mbak, balik ke tadi, jangan terlalu terburu-buru, coba ibaratnya tanya dikaji dulu gitu ya. Iya, dikaji yang lebih dalam lagi, apa ini cuman kayak mau ikut-ikutan, kata kasarnya kamu ikut-ikutan temenmu atau gimana. Terus aku di situ langsung terang-terangan bilang gini Mbak, lah kalau misalkan ikut temanku aja mayoritas Nasrani, aku bilang kayak gitu, aku mau ikut siapa gitu. Terus kemarin bulan kemarin ya aku WA Mbak itu. Iya. Aku nyari di Google awalnya. Terus kok ada yang mualaf center itu, aku buka profil IG-nya. Terus aku lihat-lihat dulu postingannya, termasuk di feed yang namanya Mbak Tesalonika atau siapa itu. Kok itu yang kayak apa yang tak rasain gitu loh, keinginan dari dia sendiri gitu. Cuma di sini ada beberapa yang aku tanyain Mbak, karena aku intinya satu harus ngomong ke orang tua. Dan sedangkan di sini yang menjadi bumerang aku tuh, kenapa aku belum siap ya, karena terus terang aku masih mengandalkan mereka, dalam arti masih dalam naungannya mereka gitu. Iya, paham. Mungkin secara materi ya, finansial kalau beberapa konsekuensi aku sudah memikirkan terlalu jauh. Misalkan ya orang tua mana yang nggak kecewa lah ibaratnya. Pasti. Cuman kan aku mikirnya di sini udah di atas 20 dan punya hak sendiri. Dan itu lahir dari aku, bukan dari paksaan siapapun gitu loh Mbak. Gitu. Jadi yang di sini yang aku pengen tanyain juga terkait persetujuan orang tua, karena kemarin aku nanya ke Mbak itu kan kayak syaratnya materai, terus apa ya kemarin KTP, foto, KTP. Ya. Jadi tidak ada tulisan persetujuan orang tua gitu loh. Enggak. Mungkin. Jadi aku lebih pengen ngobrol sharing sama Mbak Liana ini lebih ke aku harus jalan dari mana dulu gitu. Gitu. Ya. Sebenarnya memang kalau beberapa teman-teman yang mualaf juga dari tempat kami, memang ada yang diem-diem nggak ngomong sama orang tuanya karena mungkin mereka juga cari momen yang tepat. Tapi di satu sisi untuk masalah keimanan kan kita nggak bisa nunggu ya Mbak ya. Artinya kan satu umur kita nggak ada yang tahu sampai kapan gitu. Kalau memang sudah yakin betul ya sudah jalanin dulu gitu. Berani ambil resiko, tadi seperti Mbak Celia bilang, mungkin resiko yang 2, 3, 4 bla 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 segala macam ke belakang sudah dipikirkan, tapi kan mungkin satu secara finansial Mbak Celia masih bergantung sama orang tua, mungkin pembiayaan kuliah dan lain sebagainya gitu, masih tinggal bareng orang tua juga gitu. Itu kan satu hal yang mungkin juga jadi pertimbangan. Aku maju pora gitu kan ya. Mungkin berbeda cerita saat Mbak Celia sudah punya secara finansial, sudah punya pekerjaan, sudah punya income sendiri, itu kan berbeda lagi mungkin ya, bisa. Jadi memang ada beberapa yang belum bisa ngomong sama orang tua, tapi mereka masuk Islam dulu. Nanti sambil jalan mereka akan cari waktu yang tepat untuk ngomong. Itu salah satu solusi yang banyak ditempuh teman-teman yang masuk Islam, yang kasusnya mungkin hampir sama. Maaf aku potong bentar ya Mbak. Kalau saran dari temen terdekat aku yang tahu detail dari awal itu, kamu harus ibaratnya minimal nggak selesain sarjana dulu. Gitu. Ketika kamu udah punya pegangan, baru kamu pindah gitu kan. Cuman aku logikanya gini Mbak. Lah selama aku dari titik ini ke titik itu tuh aku harus apa? Ngandelin apa? Betul. Berdoa gimana gitu loh Mbak. Kalau saya kalau saya pribadi ya, dan kami dari teman-teman rata-rata tidak menyarankan seperti itu.
Karena artinya mau sekarang mau nanti itu kan sebetulnya ya sama aja ya. Bahkan kalau bisa tuh apa yang baik tuh harus disegerakan kalau dalam Islam. Karena menunda sesuatu hal yang baik itu juga nggak bagus. Ya balik lagi tadi saya bilang, usia nggak ada yang tahu. Pulang dari sini mungkin saya mati, saya usianya sampai nanti sore kan kita nggak ada yang tahu. Mbak Celia juga sama. Artinya kalau Allah sudah menunjukkan sesuatu hal yang baik yang harusnya bisa kita ambil dan kita tempuh, kenapa harus menunda-nunda? Ada jaminan nggak Mbak Celia ada umur sampai nanti sarjana? Kan belum tentu gitu ya. Mungkin teman-teman yang Mbak Celia mungkin punya pertimbangan lain, mengingat orang tua masih Nasrani gitu ya, dan mungkin masih ada tanggungan ini dan itu. Saya nggak menyalahkan, tapi menurut saya itu kurang tepat kalau menunggu Mbak Celia harus sampai selesai sarjana. Kalau saat ini Mbak Celia memang sudah yakin, saat ini juga kalau perlu gitu loh, silahkan gitu, langsung syahadat mengikrarkan bahwa Tuhan itu Esa, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusannya. Selesai. That's it. Setelah itu kan baru konsekuensi Mbak Celia nih yang harus dipikirkan satu persatu. Artinya Mbak Celia tidak jalan di tempat menurut saya, ya kan? Benar. Dari secara iman tidak bertumbuh, ya kan? Dari kondisi juga kok gini-gini aja gitu kan? Artinya terus kok ya tidak punya circle atau teman-teman yang bisa mendukung atau mensupport keputusan Mbak Celia. Ini kan perlu diupayakan. Iya. Mbak Celia nggak mungkin jalan di tempat gini nunggu gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Ya kalau aku pribadi pun ibarat kata gampangnya kesandung aja, aku apa-apa pengennya lapor doa-doa gitu kan. Masa iya aku kayak bingung kan? Iya. Aku meh doa kepiye gitu kan gitu. Artinya kalau menurut saya, kalau Mbak Celia sudah yakin, sudah jalan. Artinya maju. Menurut saya tuh pilihannya cuma itu. Menurut saya untuk saat ini Mbak Celia itu cuma punya pilihan jalan dan maju. Opsi yang dua, jalan di tempat nggak mungkin, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang macem-macem ya kan. Mundur pun nggak mungkin ya kan. Jadi opsinya tuh cuma satu, kita tuh maju. Kalau maju, ketakutan-ketakutan, was-was itu tuh belum kejadian gitu loh. Benar nggak sih? Iya. Kadang tuh kita mikirin hal-hal yang ketakutan-ketakutan yang kita anggap tuh udah terlalu besar, padahal belum kita jalani, belum tentu itu kejadian juga gitu loh. Kalau misalkan apa sih yang paling Mbak Celia takutin, misalkan orang tua ya, orang tua, apa kemungkinan terburuk yang orang tua bisa lakukan ke Mbak Celia sebagai anaknya? Lebih ke mungkin bikin kakak sendiri, terus udahlah di lolo gue gitu loh Mbak. Mungkin artinya kan, diusir ya katakan. Dalam konteks itu kan Mbak Celia sudah tahu ya kemungkinan terburuk. Jangan ambil kemungkinan yang teringan, tapi yang terburuk dulu gitu. Karena apa? Jenengan harus persiapkan itu gitu. Ini kalau misalkan aku diusir, oke, aku harus kemana? Aku punya komunitas nggak? Aku mau siapa nih yang bisa tolong aku? Iya kan? Keluarga keduaku nih siapa yang siap gitu kan? Nah itu loh, itu yang selalu kami tekankan ke teman-teman mu'alaf. Nggak usah takut. Saat kamu memilih Allah sebagai Tuhan, kamu nggak kehilangan apapun gitu. Justru kamu akan mendapatkan segalanya. Apa yang hilang nanti Allah akan ganti dengan berlipat kali. Orang tua mau sampai kapanpun itu tetap orang tua. Darahnya orang tua ada di dalam jenengan. Semarah-marahnya orang tua, sekecewanya orang tua, kita cuma nunggu Mbak, nunggu sampai mereka mau menerima. Iya kan? Dan iya Mbak, kenapa aku juga kayak sejenis pengennya sekarang, dari beberapa alasan utamaku. Karena kalau misalkan emang harus tahu dari saat ini, orang tua itu kan ibaratnya marah nggak akan selama itu gitu. Tetap ada, ya aku bakal memberikan waktu untuk mereka marah dan mendiamkan aku. Tapi bakal ada sometime itu mesti mereka akan baikan. Iya. Gitu kan, nggak ada yang namanya mantan orang tua atau anak gitu. Lagian kalaupun kamu masuk Islam, apakah kamu berubah jadi Celia yang lain? Kan tidak gitu loh. Kamu tetap jadi anaknya orang tua. Bahkan saya selalu tekankan sama teman-teman yang masuk Islam ya lewat kami. Kamu masuk Islam bukan berarti kamu jadi orang lain. Kamu justru harus jadi versi terbaikmu. Versi terbaikmu, dan tunjukkan itu sama orang tua. Bahwa setelah kamu masuk Islam, kamu jadi versi terbaik dari pribadimu sendiri.
Kamu yang tadinya sayang sama orang tua jadi lebih sayang, kamu yang tadinya cinta sama orang tua jadi lebih cinta. Apapun yang orang tua minta, kalau kamu bisa kasih. Itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kalau selama kamu belum diusir, belum ada KDRT, jangan keluar dari rumah. Karena dengan cara begitu orang tua tahu kamu menunjukkan baktimu itu seperti apa gitu. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, Mbak Sally harus kuat, harus siap apapun resikonya, mau sekarang besok nanti tuh sama aja gitu. Justru kalaupun bisa sekarang jenengan sedang lagi dalam kondisi fit, usia yang matang ya kan, dalam kondisi as a human tuh kamu lagi dalam posisi yang bagus-bagusnya di usia segini gitu loh ya kan. Makanya kenapa jangan membuang-buang waktu dan jangan menunda-nunda segala sesuatu yang baik, karena kita nggak pernah tahu ke depan kita dapet apa, kita ngalamin apa, kita punya ujian apa gitu loh. Jadi kalau ada advice atau input yang sebetulnya menurut saya itu nggak perlu diperhitungkan, tuh jangan diperhitungkan gitu. Kamu harus open minded aja gitu. Orang tua kamu juga pasti nggak akan, menurut saya ya, saya tuh dulu Katolik Mbak. Pak juga. Saya Katolik dulu. Saya Katolik. Waktu saya mau masuk Islam itu saya di usia 24 tahun. 24 tahun. Saya mikir gini, orang tua saya membesarkan, saya masih tinggal sama orang tua itu di usia itu 24 tahun. Saya dibesarkan, saya dibimbing, saya diperhatikan, saya diberi cinta dari usia 0 sampai 24 tahun. Kalau dengan ini saya memilih Islam, maka saya juga akan mempersiapkan minimal 24 tahun ke depan untuk menunggu orang tua saya menerima saya. Benar nggak? Nah, saya harus siapkan, boh tekan bora, aku nggak ngerti gitu. Yang penting saya siapkan 24 tahun saya minimal sampai orang tua mau terima saya. Itu aja. Saya modal itu ya. Setelah itu saya jalani, bismillah. Nggak sampai 24 tahun orang tua saya sudah menerima saya, menerima keputusan saya, menganggap saya jauh lebih baik setelah masuk Islam gitu ya. Dan saya setelah 10 tahun memeluk Islam, 3 bulan yang lalu papa saya masuk Islam ya kan? Maksudnya kita tuh nggak pernah tahu Allah punya rencana apa. Kalau kita bisa sabar, kita bisa jalanin, kita bisa kuat, itu tuh kita bisa lewatin. Walaupun itu prosesnya nggak mudah, harus dengan jungkir balik berdarah-darah gitu ya. Tapi saat kita bisa melewati, kita di titik saat ini, di fase ini, itu akan jadi kenangan yang benar-benar, ternyata bisa ya, ternyata tuh aku iso loh ngelewat. Padahal yang waktu itu saya di titik itu saya ngerasa aduh kayaknya udah deh, aku udah nggak bisa nih, aku udah piye gitu. Setelah dilewatin, saat kita sudah ada di fase yang sudah settle, sudah tenang, itu akan jadi pelajaran hidup yang luar biasa gitu. Saya yakin Mbak Sally juga begitu. Kalau jenengan nggak kuat, kalau jenengan nggak ada niat, kalau jenengan tidak ada kepikiran jauh, nggak mungkin jenengan bisa ngubungin saya, janjian kita ketemu, ya nggak? Iya. Artinya kan Allah yang mengatur. Saya nggak percaya kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Semua pasti Allah sudah atur. Kalau Allah nggak ridho, kalau Allah nggak kasih izin, Mbak Celia nggak akan ketemu saya. Saya juga nggak akan sampai sini, gitu kan? Ibaratnya semudah itu. Iya, nggak ada yang kebetulan. Saya nggak percaya kebetulan, saya nggak percaya karma, enggak. Kalau dalam Alkitab ada hukum tabur tuai, itu lebih masuk akal, ya kan? Sama di Islam juga, apa yang kamu perbuat itu yang akan kamu terima juga. Gitu. Lebih apa gitu dia. Jadi nggak usah takut. Banyak kok teman-teman yang mu'alaf yang mengalami hal-hal yang berat juga. Kami tuh justru sebagai keluarga mereka yang kedua, diusir, dipukul, sampai disekap di kamar, nggak boleh keluar, HP disita, bla bla bla, macam-macam, uang kuliah di-cut.
itu tuh jadi ujian pertama gitu, jadi ujian awal, dan itu tuh bukan apa-apa. Allah akan bantu kok. Kita punya apa sih? Nggak punya apa-apa. Bahkan tubuh yang kita ada sekarang ini bukan punya kita kan, bukan punya kita. Sewaktu-waktu Allah mau cabut nyawa kita, ya tubuh ini juga akan kembali kan. Artinya setiap apa yang kita pakai, apa yang kita makan, itu kan balik lagi punyanya Allah. Tinggal kita nanti perhitungan, badan ini buat apa, kemana, kakinya melangkah kemana, matanya buat lihat apa, mulutnya nyakitin orang atau enggak, kayak gitu, tangan kita buat mukul orang apa enggak, semuanya kan dipertanggungjawabkan besok. Iya. Masing-masing. Jadi konsep ketuhanan dalam agama saya yang dulu Katolik, mungkin Mbak Celia juga sama, itu kan kalau kita percaya dosa kita sudah ditebus, hilang, sudah pasti masuk surga saat kita percaya gitu. Lalu di mana letak adilnya Allah? Di mana letak adilnya Tuhan? Katanya Tuhan Maha Adil. Kalau kita sudah percaya saja dengan Yesus, lantas kita buat keburukan, kejelekan, kemaksiatan, kerusakan di muka bumi, tetap nggak kita masuk surga. Oh, iya. Ya tetap katanya kalau sudah mengimani, ya sudah bawa, pegang tiket masuk surga langsung gitu. Yeah. Padahal di bumi kita buat kerusakan, itu kan nggak adil. Gitu. Dalam Islam konsepnya berbeda. Gitu ya. Apa yang kita perbuat baik, ya itu akan jadi timbangan kebaikan untuk kita. Apa yang kita berbuat buruk, itu akan jadi pengurang kebaikan kita kelak. Artinya Allah itu Maha Adil. Kita sama semua di mata Allah tuh sama. Tinggal lihat takwanya, imannya, amal ibadahnya, apa yang kita perbuat. Jadi sama Mbak Celia, kalau sudah yakin ya sudah. Ini pertanggungjawaban jenengan pribadi ke Allah. Dan aku pengen sedikit cerita, cuman nanti masuk ke sini lagi nggak, apa mau di Oh, di-cut. Ya ini sebenarnya bukan masalah ya masalah lah, masalah pribadi dari aku pribadi yang dalam dan sensitif. Ya terus terang ya Mbak, di sini tuh kenapa aku dari awal aja tuh mikirnya orang tua aja udah beda agama dan kenapa nggak bisa, mungkin salah satu mengalah aja gitu loh, karena dan nggak ada di benakku buat ngelukain hati mereka, itu nggak ada. Cuman aku merasa ini pilihanku gitu. Iya, yakin. Betul. Ya itu balik lagi Mbak Celia. Mbak Celia, mungkin kita nih hidup di negara Indonesia yang mayoritas Muslim. Iya. Ya. Mbak Celia melihat orang Islam dengan orang Nasrani, lebih banyak aturan mana? Muslim. Kita, Mbak Celia akademisi, anak kuliah. Aturan biasanya dibuat tuh buat kita ke arah yang lebih baik atau enggak? Arah Jelas. taat ya. Kalau nggak ada aturan, hidup kita nih sama kayak binatang mungkin. Ya. Kita tuh makanya manusia dalam Islam, kenapa kita tuh harus belajar adab, belajar akhlak, belajar fikih. Itu isinya aturan. Tapi kalau kita mau pahami, aturan itu tuh justru yang membedakan kita dengan orang-orang atau bahkan dengan hewan gitu. Itu ya, paham ya? Artinya saya yakin ini, saya dengar ceritanya aja mungkin itu berat banget. Iya. Yang lebih berat di kenyataannya sih Mbak. Itu menurut saya hal yang ya cukup membuat saya shock juga. Tapi di sisi lain itu jadi mungkin ini pesan dari Allah ya untuk Mbak Celia, supaya kamu masih bisa loh memperbaiki hidupmu ke depannya. Artinya kamu masih bisa memplanning kehidupan besok. Kamu deserve untuk jadi lebih baik dari orang tuamu. Gitu loh. Jadi kenapa mungkin Allah tunjukkan jalan ini, mungkin dengan banyak cerita yang Mbak Celia alami, yang mungkin saya juga nggak tahu gitu. Pasti ada pesan gitu loh dari Allah. Dan saya yakin
dan saya juga sudah ngalami 10 tahun ini selama saya berproses menjadi seorang muslimah. Islam tuh luar biasa banget. Islam tuh nggak ngerubah bukan ngerubah diri saya, tapi mengubah pola hidup saya seluruhnya, semuanya. Itu sampai detik ini saya masih suka ini takjub banget gitu. Dari yang dulu saya di Nasrani saya juga cukup taat gitu ya, maksudnya wah ikut muda-mudi segala macam. Kalau ada ya kan retret juga ikut gitu kan, aktif lah di gereja. Tapi setelah masuk Islam tuh saya tuh dapetinnya tuh itu tuh nggak ada apa-apanya dulu tuh. Kayak saya tuh benar-benar ngerubah pola hidup saya, berubah cara berpikir saya, berubah cara saya mandang melihat orang tuh juga berbeda gitu. Saya ketemu banyak orang Mbak Sandy selama 10 tahun ini. Setelah saya masuk Islam, saya ketemu banyak orang, ketemu banyak background cerita, kisah hidup gitu yang takdir mereka beda semua gitu tuh. Terus saya melihat dari POV saya, point of view saya tuh benar-benar luar biasa ya. Iya. Dan saya jadi saksi perubahan iman mereka itu. Iya kan? Dari yang Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Setelah mereka masuk Islam, saya tuh melihat mereka tuh kayak benar-benar wah. Gitu. Makanya kenapa ya? Saya nggak pernah menyesali ya pernah Katolik. Saya nggak bisa milih kita lahir di mana. Mbak Celia juga kan nggak bisa milih gitu. Tapi saya yakin Allah tuh sudah memperjalankan itu semua gitu. Allah tuh sudah ngasih mana yang benar, mana yang enggak, mana yang perlu, mana yang enggak gitu kan. Tinggal kita jadi manusia ini mau ambil atau enggak kan gitu. Nah sama seperti Mbak Celia di posisi ini, Mbak Celia sudah dibukakan ini loh jalannya. Iki loh sing bener ki ngene iki gitu. Tergantung sekarang Mbak Celia mau ambil atau enggak kan gitu. Balik lagi, kalau saya atau kami semuanya menyarankan memang lebih cepat lebih baik gitu, karena waktu ini terus jalan juga nggak bisa kita prediksi. Semakin cepat Mbak Celia masuk Islam, semakin cepat juga Mbak Celia memulai untuk belajar, memulai langkah selanjutnya apa sebagai seorang muslim. Ya kan, jadi paham doanya ke siapa sih, itu cara kita ibadah gimana sih, gitu. Ada hal-hal yang sebetulnya di waktu kosong yang mau menunggu atau sudah sekarang dan mulai belajar supaya Mbak Celia nggak kosong lagi. Memulai dari sekarang. Nanti kalau dari pihak keluarga ada yang mau menjadi saksi, monggo silahkan. Kami nggak membatasi. Beberapa orang silahkan, mau temen ikut, monggo silahkan. Nanti tetap ada dari pihak keluarga yang tanda tangan juga di surat, gitu. Jadi lebih menguatkan. Gitu. Monggo nanti Mbak Celia bisa kapan untuk persyaratannya dipersiapkan. Kalau mau syahadat, sebetulnya syahadat di mana saja. Sekarang pun saya syahadatkan bisa. Kalau Mbak Celia berkenan. Karena tidak ada kata menunda. Setelah ini Mbak Celia sudah bisa menjalankan sholat, bisa tahu doaku tuh kemana gitu. Selama ini pun ya doanya spontanitas, cuman beda apa ya penyebutan siapanya yang nggak sebut gitu. Jadi ya bisanya baru itu gitu. Terus kayak kalau misalkan ada apa nggak ada something, aku nyoba 7 kali Al-Fatihah itu mesti nangis loh, mesti sampai sekarang. Totalnya semalam deh, nggak tahu. Pengen aja gitu. Bukan pengen sih, lebih ke aku pengen doa ini. Dan baru masuk ketiga itu bisa nangis di jalan. Ternyata nggak tahu kenapa. Makanya bisa ada doanya lama. Masih ada proses. Maksudnya ini mau ngapus ini juga aku. Masa iya pakai kutek? Nggak apa-apa toh. Terus dulu. Nanti syaratnya kalau misalkan nggak di sini di mana? Di mana? Maksudnya nggak di sini? Maksudnya ya aku pengennya antara di mana kalau biasanya orang-orang di gedung dakwah kami di Mu'alaf Center. Di sana ya, di yang Bantul. Iya, di sana. Nanti dipersiapkan. Kalau orang tua mau ikut menyaksikan ya nggak apa-apa. Gitu ya. Artinya tetap pesan saya untuk Mbak Celia, apapun yang terjadi, orang tua itu nggak bisa diganti dengan apapun, ya. Apalagi ibu. Tetap orang tua boleh dikasih tahu gitu ya. Sampaikan baik-baik, pokoknya sampaikan dengan cara yang bagus,
sampaikan bahwa nanti kalaupun Mbak Celia masuk Islam, saya nggak berubah jadi siapapun, Pak, Bu. Saya tetap jadi Celia yang Ibu kenal, yang Bapak kenal. Dan saya juga mau berbakti sama orang tua. Itu aja. Ya, pesan saya itu, bahkan kalau bisa tuh jangan sampai ada pertengkaran, perdebatan. Orang tua mau kecewanya seperti apa, dengerin. Cukup diam, jangan disauti. Ya, jangan dibantah, jangan dilawan. Itu orang tua jenengan. Itu pesan saya, gitu ya. Iya. Apa gitu. Diminum dulu. Iya. Sering kesini kok, Mbak? Kalau ini aja sih, kalau jenis kerja kelompok gitu. Iya, karena beberapa kelompok dari temanku tuh, kalau misalkan orang-orangnya daerah yang rumah-rumahnya sini, yang domisili sini, pada mau kayak orang Makuwo gitu misalnya. Oh, iya, iya. Nama panjang atau nama panggilan? Nama panggilan boleh, baptis juga boleh. Iya, kalau baptisnya Katolik itu Ludovica. Nama panjangnya Ludovica Celia Evangeli, biasa dipanggil Celia. Ya, pengen baca syahadat, pengen mu'alaf, pengen belajar banyak tentang Islam sih. Lebih ke mendalami gitu, dalam iman. Karena yakin, awalnya memang dari tertarik aja, rasa penasaran gitu. Tapi kenapa pas dijalani kok malah ngerasa lebih baik dari sebelumnya gitu. Ya kata gampangnya lebih adem di hati, lebih jalan aja jalannya, lebih terbuka gitu. Ya banyak yang hal diubah, termasuk cara pandang ke orang, cara berpakaian gitu. Kenapa aku milih? Membuat tertarik dengan Islam, salah satunya syariat Islam ya. Iya, aturan yang mungkin banyak orang, wah kok gini sih, tapi menurut aku malah lebih nge-betterin hidup gitu. Dikatakan aktif banget karena kalau di Nasrani itu kan ada pemain tamborin ya. Nah, aku termasuk itu, terus pernah jadi ketua komsel juga. Iya, ikut retreat sana sini, hitungannya aktif banget. Iya, karena anggota juga gitu, anggota muda-mudi aktif makanya. Setelah ketemu, selain kayak pikirannya jadi terbuka, hatinya itu ada merasa jawaban, menerima jawaban yang sebelumnya itu aku cari-cari gitu loh, yang enggak satu orang pun bisa jawab dari pertanyaan itu. Dan sebelum aku nanya pun udah dijawab langsung Mbak Liana. Jadi ada kelegaan tersendiri gitu. Semakin yakin juga sih. Gitu. Iya. Apa ya? Ya closing statement aja dari Mbak Celia setelah menjalani proses spiritual journey-nya jenengan gitu ya, dari awal sampai sekarang. Banyak pelajaran hidup juga mungkin yang sudah dialami, baik secara pribadi maupun dari lingkungan keluarga. Apa sih pesan apa yang mau Mbak sampaikan untuk mungkin teman-teman yang posisinya sama seperti Mbak Celia saat ini? Kalau awalnya sebelum ketemu Mbak itu nggak punya pesan apa-apa buat orang, karena emang aku sendiri aja belum ngerti gitu kan. Tapi ketika Mbak Lina tadi bilang, ya pesan yang mau tak sampaikan bener, kalau emang itu niat baik buat berubah, kenapa nggak harus dari sekarang aja, kenapa harus ditunda gitu. Jadi ya benar, jangan memikirkan hal yang belum tentu terjadi aja. Jalan itu, karena kalau emang diem aja ya bakal ngestak, nggak ada perkembangan apapun, terutama iman gitu. Itu pesan dari aku buat teman-teman. Kalau sudah sadar sekarang, untuk Boleh. legalitas. Boleh kalau mau sekarang juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim Mbak Celia. Aku senggel. Nanti takut nangis. Aduh. Sebelumnya saya tanya dulu Mbak Celia, yang menghubungi kami duluan, betul ya? Niatnya untuk menyatakan diri masuk Islam, betul? Saya tanya dulu, ada paksaan nggak? Sama sekali enggak, karena memang lahir dari hati. Atas keinginan Mbak Celia Keinginan sendiri. Baik. Mbak Celia ikuti saya pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, didengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu
wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah. dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Terima banget. Astagfirullahaladzim. Penyangka. Jadi, astagfirullahaladzim. Ini udah ini. Nanti, aduh, bingung. Sama tentang istiqomah nanti setelah ini. Bismillah, Mbak Celia nggak sendiri, apapun nanti kejadian apapun kita nggak pernah tahu, tapi berdoa yang baik aja. Kalau ada apa-apa ngabarin saya, gitu ya. Bismillah. Nanti saya tunggu kabarnya kapan mau ke kantor. Oke. Selamat. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Nanti di sana baca lagi ya. Baca. Siap. Insya Allah nanti disaksikan banyak orang, terutama dari pihak Mbak Celia sendiri. Kalau dari kami paling cuma saksi aja, gitu ya. Nanti ngabarin. Ya. Masya Allah, senang sekali hari ini bisa ketemu, bisa kenal Mbak Celia, luar biasa. Mudah-mudahan lancar semuanya, ya. Kuliahnya, apapun itu lancar sekali. Nanti sampai rumah mandi wajib, ya. Keramas lagi. Terus semua bersih. Ada doa yang harus dibaca atau? Bismillah aja. Bismillah, niat dalam hati mau mandi besar, mandi wajib untuk menghilangkan semua yang kotor dari dalam diri Mbak Celia. Itu aja, gitu ya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Oke, alhamdulillah sudah selesai hari ini ketemu dengan Mbak Celia, dan Masya Allah berakhir dengan syahadat, berkah Insya Allah, dan mudah-mudahan Mbak Celia istiqomah bisa menjalankan perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya, dan Insya Allah nanti untuk legalitas kita akan janjian lagi, ketemu lagi di gedung dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah, yang pertama sudah, nanti kita ketemu lagi yang jam 4 sore Insya Allah. Bismillah. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.